dalam bacaan sholat juga ada jahran wa sabab. Ada pertanyaan untuk ketika kenapa sih sholat ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca kencang, kenapa nggak semuanya keras saja? Saya juga nggak tahu jawabannya. Para ulama katakan bahwa hakikatnya hidup itu harus diisi keduanya, zahiriyah wa batin. Jika jahran itu zahiriyah, kemudian sirran itu batiniyah. Saya pernah sampaikan dalam kajian fikih bahwa yang dimaksud sirran itu tetap bersuara, tapi pelan, mahal. Ya apa ya, latifah, lembut suara. Hatta sampai yasma'u fi udhuni nafsi, yang terdengar itu cuma telinganya sendiri, saking lembut. Sehingga ketika datang pas-pas rangkuman kosong, artinya kalau jadi rangkuman kosong mendingan ya, jangan jadi lurah semper. Jadi jahran itu untuk memenuhi kebutuhan zahir, kemudian sirran untuk memenuhi kebutuhan batin. Jika sholat itu 2 rakaat pertama dibaca keras, untuk sholat maghrib 1 rakaat terakhir dibaca pelan. Duribat alaihimul dhillah aynama tuqifu illa bihablillah mudarrab. Selaras dengan apa yang disampaikan Allah bahwa sama halnya hubungan itu harus ada vertikal, horizontal. Ada hubungannya kepada Allah, ada hubungannya kepada manusia. Jadi harus balance. Kalau bahasa Mas Joko harus ada balancing supaya jijik di jalan biar nyaman mobil. Enggak. Kadang kita baca ratib itu kan bagian dari jahran. Kadang kita baca wirid-wirid yang sifatnya sirran itu bagian dari sifatnya batin kita. Makanya umum kata para ulama, salah satu dari keutamaan ratib misalnya adalah menghilangkan kemungkaran yang satu pada diri, yang kedua pada sekitar kita baca ratib. Dan ruwiyah, ada satu riwayat bahwa Syekh Abdul Muhyi itu ketika beliau menguasai pamijahan itu, karena sebelumnya gua itu dihuni para perampok atau perampok sakti. Nah, salah satu wiridan yang beliau baca adalah ratib. Karena itu supaya, dan ratib ini pun salah satunya juga jalburis, artinya pemancing rezeki. Jadi cara mancing itu bagaimana nih? Supaya rezeki datang itu salah satunya empatnya adalah ratib. Ini gila nggak tuh? Iya, itu jalburus. Kemudian as-sihah, penting. Ratib itu juga bagian dari cara seseorang mensehatkan. Dan ternyata ada orang yang meruqyah, salah satunya itu dengan ratib. Beritanya artinya ruqyah itu kan jampe-jampe. Ruqyah itu artinya jampe-jampe. Bisa baca Quran atau bisa bacaan-bacaan yang ma'furat yang diajarkan Nabi, atau ucapan-ucapan yang diajarkan ulama. Ratib itu ternyata luar biasa. Sampai kemudian di salah satu pesantren di Bogor itu, ketika membuka lahan 40 hari dia baca ratib. Karena kabarnya
bahwa tempat itu tempat pembuangan telur itu apa limo minum ya telur apa telur santet sihir dan sebagainya. Karena itu mudah-mudahan baca tatib kita jadi boleh kita niatin untuk ke dunia, kita niatin biar usaha lancar, kita niatin biar yang haram itu diniatin biar kawin lagi. Ini memilih namanya ada tujuan begitu. Jadi maknanya haram. Mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya. Amin. Allah kasih banyak umur semua. Dan Allah kasih kita keberkahan dalam rezeki. Amin. Khusus kita doakan buat anak-anak kita dijadikan saleh dan saleh. Amin. Terutama juga buat anak-anak yang pada mondok. Karena sama saja sebetulnya nggak mondok. Cuma tentu bedanya adalah bahwa yang nggak mondok itu terkesan kasih sayangnya kurang. Tapi kirimannya lebih gede sih. Biasanya lebih banyak biasanya. Karena itu mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita sukses dunia. Amin. Dan Allah kasih kita sehat biar bisa terus diberikan kemudahan dalam membiayai pendidikan kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan tiap urusan kita, usaha yang kita jalani berkah, keluarga yang kita arungi juga berkah, kemudian pergaulan yang kita selami juga berkah, juga pengajian-pengajian dan kajian-kajian yang kita hadiri juga mudah-mudahan yang diberikan keberkahan Allah hadirin ya. Al-Fatihah ta'ala ya Allah ta'ala yashrafu dan ajrun bil ajri wa qadru min afati darin wa syayatin wa jannati wan nasi ajma'in. Al-Fatihah ta'ala hadirin ya wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa ashabi thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wa ulil syuhada was salihin wa la immatil mujtahidin wa ulama ila amilin thumma ila ruhi muhayyid Allah bin Isa wa sayyidina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi thumma ila ruhi zalika ila habib Rahman Muhammad Zaqa wa sa'ali bin Abi Bakr Zaqa thumma ila ruhi sayyidina Kubla Abbas Habib Umar bin Rahman wa syaraf bin al-Baras khususan naruzin al-Qudwi syadu qadri ibadil qadri alhamdulillah bin al-rahmat wa sallallahu rahim wa dhawil huquq alaihim ajma'in. Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'idhum jannah ma yanfa'u bi marwalihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah wa ala arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh ولأرواح جميع أهل القبور في هذه القرية وصاحبة الولاية لأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل دماغهم شريلا لهم. الفاتحة.